kawan pajak, berjumpa kembali dalam acara podcast Kamus Media Surakarta. Bersama saya Ajeng, penjual Media Surakarta, dan rekan saya Mas Taufik Indriyato. Selamat siang Mas Taufik. Selamat siang Mbak Ajeng dan kawan pajak sekalian. Ya, baik ya. Kawan pajak, tidak terasa sudah hampir 6 bulan ya kita bergelut dengan konteks sejak awal Januari, mungkin masih banyak kendala, namun seiring berjalannya waktu tentunya ada perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan dari pengembang. Nah, semoga kedepannya ya kita bisa tetap menggunakan voting dengan lancar dan smooth ya kawan pajak ya. Untuk pelaksanaan konteks sendiri sudah diatur ya, ada juklasnya, yaitu PMK 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Nah, tentunya dengan PMK 81 tersebut terdapat beberapa poin, di antaranya yaitu tentang proses pemberlakuan dari proses pembayaran dan pajak yang sanksinya tidak terutang. Pada kesempatan kali ini, podcast Akademi Surakarta akan membahas mengenai PPK dan kemudian kelebihan pandemi sebagai program atau desa kami cinta dari PPK. Ya. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang PPK, kita dulu mengenai PPK ya. Pak Taufik mungkin bisa diberikan gambaran umum terkait PPK. Iya, baik Mbak Ajeng, kawan pajak sekalian yang berbahagia. Jadi jika kita merujuk ke aturan sebelumnya ya tentang PPK atau pindah bukuan, itu adalah proses memindahkan suatu setoran pajak ke setoran pajak yang lain. Penyebabnya bisa bermacam-macam, bisa karena pajak yang disetor ternyata salah jenis pajak, atau salah masa pajak, atau salah tahun pajak, atau juga karena salah NPWP. Nah, hal tersebut diatur dalam PMK nomor 242 tahun 2014. Namun dengan terbitnya PMK terbaru terkait dengan pelaksanaan PSIAP PMK 81 tahun 2024, maka PMK 242 tahun 2014 dicabut dan tidak berlaku lagi. Nah, apakah dengan demikian PPK tidak bisa dilakukan lagi di Kortek? Jawabannya tetap bisa diajukan. Namun hanya terdapat beberapa saja yang bisa diajukan atau ada pembatasan sesuai dengan PMK 81 tahun 2024. Nah, apakah saja itu? Baik dalam pasal 109 ayat 1 PMK 81 tahun 2024 disebutkan bahwa untuk pemindahan bukuan berdasarkan permohonan wajib pajak hanya dapat diajukan atas yang pertama yaitu penggunaan deposit pajak atau kode akun pajaknya 411618. Yang kedua, atas pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang belum divalidasi atau kode akunnya 4111284402. Yang ketiga yaitu atas penyetoran di muka biaya materi yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan materi digital, yaitu kode akun pajaknya 411611 sekian. Dan yang keempat yaitu atas jumlah pembayaran yang lebih besar dari pajak yang terutang. Nah, kemudian di ayat 3 diatur bahwa pemindah bukuan atas jumlah pembayaran yang lebih besar dari pajak yang terutang tidak dapat diajukan dalam hal pembayaran tersebut merupakan. Jadi tetap ada pembatasan juga di selanjutnya, yaitu jika yang pertama pembayaran melalui SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Kemudian yang kedua, jika atas pembayaran atas penyetoran biaya materi atau pembayaran untuk penyetoran biaya materi dalam rangka yang pertama dalam rangka pendistribusian materi elektronik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan Perum Brewery untuk melaksanakan pendistribusian materi elektronik.
Dan yang kedua, jika untuk penjualan materai tempel yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Kemudian juga tidak dapat dilakukan jika atas pembayaran pajak yang kode billingnya diterbitkan oleh sistem billing selain dari DJP. Kemudian yang keempat, yaitu jika pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT massa. Nah, ini seperti untuk pembayaran PPh 21, 25, dan seterusnya. Kemudian juga atas pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT. Nah, juga ini selain PPh 21, 25, ada juga unifikasi, 23, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu atas pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan pajak terutang, yaitu dalam STP, SKPKB, SKBKBT, STP PBB, SKP PBB, kemudian ada SK pembetulan, kemudian juga ada SK keberatan, SK persetujuan bersama, putusan banding, serta putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi bertambah. Ya, baik. Jadi demikian ya, pajak pemindahan bukuan tetap dapat dilakukan di Kortex sebelumnya PMK 21, namun dengan beberapa pembatasan ya, karena hanya ada beberapa akun pajak yang bisa di PPK. Nah, ini misalkan kalau ada kawan pajak ini ada pembayaran tahun-tahun sebelum 2025 yang misalkan ada kelebihan atau ada kesalahan setor, mungkin salah buat billing, harusnya kode jenis pajaknya 411121 100 tapi dibuatnya 401, atau harusnya setor PPh 23 4113 tetapi disaunya 104. Itu kalau ada kesalahan bagaimana? Kalau dulu kan bisa berbeda ya, karena atas pembayaran yang dianggap sebagai penyampaian SPK tadi itu kan nggak bisa di PPK ya, karena sudah dibatasi. Nah, bagaimana ini setorannya? Apakah jadi hilang begitu saja atau ada solusi lain nih? Nah, ternyata di PMK 1 diatur kalau ada terdapat kesalahan setor atas billingnya, mungkin ada masa atau kawan pajak atau kode jenis pajak atau kode jenis setor, kemudian mungkin salah NPWP juga. Nah, itu bisa difasilitasi dengan mengajukan permohonan PYST atau pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, mungkin kita diberikan gambaran umumnya ya tentang PYST ini, mulai dari dasar hukumnya atau ruang lingkupnya juga itu apa saja, bagaimana? Iya, baik Mbak Ajeng, kawan-kawan sekalian. Jadi terkait dengan PYST ini sebenarnya bukan hal yang baru karena sebelumnya sudah pernah diatur dalam PMK nomor 187 tahun 2015. Nah, dalam PMK 81 tahun 2004 kemudian dilakukan penyesuaian. Nah, beberapa poin perubahan pada PMK 81 tahun 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya penegasan basis lebih bayar, yaitu karena kesalahan dalam pembuatan bukti potong atau bukti pungut. Yang kedua, adanya perubahan yaitu pemohon sebelumnya dapat diajukan oleh pemotong atau pemungut, atau pihak yang dipotong atau dipungut menjadi defaultnya hanya diajukan oleh pemotong atau pemungut saja. Kemudian yang ketiga adanya pengecualian pemohon oleh pihak yang dipotong atau dipungut dalam kasus tertentu, misal PNA ABI. Jadi ini atas PPN yang disetorkan oleh pihak diplomat atau wakil negara asing yang ada di Indonesia. Nah, kemudian sesuai pasal 2 PMK 187 dan 2015 bahwa PYSTT dapat diajukan dalam hal yang pertama yaitu adanya pembayaran pajak yang bukan merupakan wajib pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Yang kedua, adanya terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Yang dikaitan dengan impor. Yang ketiga adalah terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut menjadi lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Yang keempat, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan
yang bukan merupakan objek pajak. Atau yang kelima, terdapat kelebihan pemotongan atau pengurangan pajak penghasilan terkait penerapan P3B bagi subjek pajak luar negeri. Kemudian objek apa aja yang bisa diajukan ke YSDT atau pengembalian tadi? Ya, baik. Saudara sekalian, objek yang dapat diajukan PSTT atau pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang, yaitu atas pajak penghasilan, kemudian atas PPN, kemudian atas PPNBM, kemudian juga atas PBB, kemudian biaya materai, kemudian juga pajak penjualan dan pajak karbon. Dan juga sekarang ada atas deposit pajak. Nah, ini deposit yang seperti apa? Deposit yang tidak dapat digunakan untuk pelunasan pajak yang terutang. Jadi misalnya kawan pajak sekalian merekam billing deposit namun salah kode KJS jenis setorannya. Seharusnya 411618100 namun direkam menjadi 411618200. Ini adalah untuk pelunasan pajak tahunan sehingga tidak dapat digunakan untuk pelunasan pajak masa dan seterusnya. Jadi kalau dirangkum ya, saya ulang lagi ya. Jadi sebetulnya PYSDT ini bukan namun mungkin karena ruang lingkupnya yang terbatas tidak seperti PBK, seperti itu kan luas ya. Jadi dan banyak kawan pajak yang mungkin banyak kesalahan administrasi ya, jadi banyak yang ada kesalahan, maka banyak yang ajukan PBK. Namun kalau PSDT ini memang jarang yang mengajukan. Kalau di media saja dalam satu tahun tuh mungkin hanya 1-2 atau berapa yang mengajukan PSDT. Dan di PMK level 1 ini PSDT-nya diperluas lagi sekarang ya. Jadi ruang lingkupnya lebih luas dibanding dengan di aturan di PMK 187. Nah sekarang bagaimana nih cara pengajukan PYSPT-nya di Kortek ya? Apakah harus manual atau bisa secara online di Kortek? Iya, baik. Jadi kalau saudara sekalian, bagaimana cara mengajukan permohonannya atas PSDT ini? Nah, secara penyampaian permohonan, yaitu yang pertama bisa secara online, yaitu melalui portal wajib pajak di Kortek dari akun Kortek kan wajib sekalian pada menu formulir restitusi pajak. Kemudian yang kedua, secara langsung ke KPP atau KP2KP seluruh Indonesia. Jadi tidak terbatas wilayah, silahkan kawan-kawan sekalian bisa mengajukan permohonan secara langsung ke KPP terdekat, KPP mana saja atau KP2KP seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga bisa melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Nah, untuk ke KPP adalah alamatnya yang dituju adalah tempat KPP WP terdaftar. Jika WP mengirimkan ke KP2KP atau KPP selain KPP tempat WP terdaftar, maka permohonan dianggap tidak diterima dan akan dikembalikan ke WP dengan surat pengembalian permohonan. Ya, jadi semangatnya di PMK Mas 1 atau semangatnya Kopras ini memang mempermudah ya Mas Taufik ya. Jadi pastinya sudah diberikan menu untuk online dan Bapak juga borderless kawan pajak, jadi dapat mengajukan permohonan, mengirimkan permohonannya bisa ke KPP terdekat, karena KPP aja kan wilayahnya luas ya, dari Karanganyar sampai ujung barat di Cilacap. Nah, itu kalau agak jauh nih, kalau harus ke KPP Madya, misalnya yang di Cilacap, misalkan mengajukan manual, bisa diantar ke KPP Cilacap. Nah, nanti di sana bisa diterima. Namun kalau mengajukan lewat pos juga bisa. Namun tujuannya harus langsung ke KPP Madya Surakarta. Ataupun yang lebih mudah lagi ya kawan pajak, karena era digitalisasi ya. Sekarang kita ajukan saja nih lewat Kortek. Kan langsung bisa dilaksanakan langsung dari mejanya kawan pajak sekalian. Nah, gimana nih gambaran menunya di Kortek itu seperti apa? Iya, baik kalau sekalian, untuk PSDT ini ketika diajukan secara online, maka kalau sekalian bisa membuka akun Kortek,
kemudian mengakses menu pembayaran. Nah, kemudian di bawah akan ada menu formulir restitusi pajak. Kemudian Bapak sekalian, dalam mengisi formulir tersebut akan diminta mengisi alasan PYSTT, maka dapat dipilih yaitu yang pertama karena yaitu atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait kelebihan pembayaran dan atau pemotongan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan nilai tertentu. Nah, ini terkait PPh final UMKM. Yang kedua yaitu permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait nilai pembayaran yang belum digunakan. Yang ketiga, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan. Kemudian yang keempat yaitu permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait SPT. Yang kelima, permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan bukti transaksi yaitu faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak atau bukti pemotongan ataupun juga bukti pemungutan. Kemudian selanjutnya yaitu permohonan pengembalian pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan pada SKPP KP sebelumnya. Jadi mungkin ada permohonan pengembalian pendahuluan, kemudian ada koreksi, kemudian juga setelah itu ternyata sudah bisa diajukan kembali atas selisihnya. Nah, ini terkait dengan hal tersebut. Jadi demikian ya kawan pajak, untuk akses ke menu PYSTT jangan lupa sebelumnya login OP dulu ya, login OP bisa PIC-nya atau karyawan yang ditunjuk, kemudian jangan lupa impersonate dulu ya, impersonate dulu ke badannya, kemudian pilih di menu pembayaran dan pilih formulir restitusi pajak. Nah, ini mendengar kalian restitusi nih, ngomong-ngomong tentang restitusi, biasanya kawan pajak langsung tiba-tiba, aduh kok restitusi, apa nanti diperiksa dulu, kok ya cuman balikin sedikit aja kok harus diperiksa, apakah demikian Mas Tauhid? Iya, baik. Jadi kalau Bapak sekalian, ini berbeda ya, jangan khawatir bahwa permohonan PSTT ini tidak akan dilakukan pemeriksaan, hanya akan dilakukan penelitian seperti halnya permohonan PPK. Nah, kemudian nanti produk yang akan terbit dari PSTT ini adalah SKP LB, kemudian dilanjutkan dengan SKP KPP dan SPMKP, kemudian nanti ada transfer yang sebelumnya akan dikompensasikan ke hutang pajak jika ada, nah nanti ditransfer ke rekening pajak atau ke deposit pajak dari akun kawan pajak sekalian. Nah, beberapa hal penting lainnya bahwa wajib pajak harus memiliki data rekening bank nih, harus memiliki data rekening bank di profil wajib pajak. Jika wajib pajak belum memiliki data rekening bank, maka silakan untuk melakukan update data rekening banknya di menu profil saya di bagian perubahan data. Kemudian permohonan harus diajukan oleh kuasa wajib pajak atau wakil wajib pajak untuk jenis wajib pajak badan, instansi pemerintah, atau pemungut PPN luar negeri melalui e-commerce. Jika permohonan diajukan oleh wajib pajak melalui tax file portal, maka agar dipastikan wajib pajak sudah mengajukan permohonan via impersonate wajib pajak yang diwakilinya. Nah, kemudian ada lampiran-lampiran yang harus juga diupload, yaitu terkait penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, ini tidak ada format khusus. Silakan kawan pajak sekalian menjelaskan di situ kenapa ada selisih atau kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang. Kemudian juga diupload terkait surat kuasa khusus. Nah, ini untuk permohonan yang diajukan oleh kuasa wajib pajak atau surat penunjukan pengurus. Ini bagi permohonan yang diajukan oleh pengurus wajib pajak. Kemudian juga diupload lampiran-lampiran lainnya menyesuaikan regulasi yang berlaku. Jadi demikian ya kawan pajak, untuk mengajukan PYSTT melalui laman korpet itu nanti kawan pajak jangan lupa ya
sebelum mengajukan diupdate dulu rekeningnya. Jadi tidak ada salahnya mulai dari sekarang dicek-cek kembali di profil menu portal saya, profil saya, nanti dicek nomor rekeningnya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, nanti jika belum sesuai silakan diupdate, ajukan perubahan atau perubahan data ya, silakan ajukan perubahan data biar nanti ketika ada pengembalian baik itu dari PYSPT ataupun dari mungkin ada SKPLB atau putusan lain yang menyebabkan lebih bayar, nanti data rekeningnya sudah update. Nah, sekarang kalau misalkan nih kita belum update datanya, bagaimana nih cara melakukan update data di Kortek nih, Mas Taufik? Iya, baik Mbak Ajeng dan kawan sekalian, bagaimana cara mengupdate data terkait rekening bank? Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita login ke Kortek, kemudian yang kedua kita milih menu portal saya, kemudian memilih perubahan data, dan memilih kembali yaitu identitas wajib pajak. Kemudian di bawah nanti ada bagian rekening bank. Nah, kemudian kita centang perbaharui rekening bank utama. Lalu mengisi yaitu tentang data bank, kemudian nomor rekening, jenis rekening, kemudian nama pemilik rekening, dan tanggal mulai berlakunya rekening tersebut. Kemudian yang keempat yaitu mengunggah dokumen pendukung, yaitu bukti kepemilikan rekening. Kemudian yang kelima jangan lupa yaitu mencentang pernyataan yang ada di bawah, kemudian klik simpan. Nah, kemudian jika sudah kesimpan muncul error, misalnya ada error unknown error, maka silakan kawan sekalian mencoba kembali hingga berhasil dan terbentuk tanda terima atas perubahan data tersebut. Maka selanjutnya adalah petugas KPP akan memproses pada menu manajemen kasus saya untuk penelitian pengkinian rekening bank. Jadi demikian ya kawan pajak untuk cara mengajukan perubahan data terkait nomor rekening. Jadi untuk perubahan data di Kortek ini jangka waktunya adalah 1x24 jam ya. Jadi ini adalah proses yang memerlukan persetujuan dari kantor pajak. Jadi tidak serta-merta begitu kawan pajak perubahan langsung nomor rekeningnya berubah, tidak seperti itu ya. Tetap harus ada persetujuan dulu dari KPP. Dan itu prosesnya 1x24 jam aja. Jadi ketika mungkin biar terpantau kawan pajak salah mengajukan update data, silakan WA ke helpdesk memberitahukan. Kalau tidak ke helpdesk ya bisa juga ke WA kelainan ya, memberitahukan bahwa wajib pajak sudah mengajukan perubahan data dengan nomor kasus sekian. Nanti biar segera kami tindak lanjuti. Demikian. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke proses PSPT-nya ya, Mas Taufik. Bagaimana sih langkah-langkahnya di Kortek? Tadi kan sudah sempat kilas dibahas ya, yaitu di menu formulir restitusi. Nah, itu kelanjutannya gimana nih? Iya, baik Mbak Ajeng dan kawan sekalian. Nah, cara permohonan di Kortek tadi setelah kita login, kemudian kita pilih menu pembayaran, kemudian kita pilih permohonan restitusi pajak, maka akan tertampil di layar kawan sekalian yaitu detail dari permohonannya. Yang pertama adalah nomor surat permohonan. Nah, ini adalah nomor surat dari kawan sekalian, silakan diisi. Kemudian tanggal permohonan akan otomatis dari sistem. Kemudian juga selanjutnya tentang hal pengembalian. Nah, ini tadi silakan wajah sekarang memilih terkait hal apa, apakah terkait SPT, terkait yang tidak digunakan, dan seterusnya. Kemudian nanti otomatis atas permohonan itu akan muncul NTPN yang bisa diajukan pengembalian. Kemudian juga terkait rekening bank, nah silakan kepada sekalian mengisinya, nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening. Kemudian data rekening kita pilih, nama banknya yang ada di profil kita, silakan dipilih banknya, maka akan tampil nomor rekeningnya dan nama pemiliknya. Kemudian selanjutnya terkait dengan mengupload dokumen-dokumen pendukung, yang pertama jangan sampai lupa, yaitu mengupload penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang tadi.
kemudian juga dokumen-dokumen lain yang terkait, misalnya surat kuasa khusus, penunjukan pengurus, dan yang lainnya terkait dengan permohonan yang kita ajukan. Ya, baik. Jadi untuk mengajukan PSDT ini jangan lupa ya ada lampiran di situ di konteks nanti ada dua dokumen pendukung yang diberi tanda pindah dan itu artinya harus dilampirkan. Jadi yang pertama adalah penghitungan pajak yang sudah tidak terutang. Ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Taufik kalau formatnya itu bebas. Jadi yang penting ada kejelasan ya kenapa diajukan pengembalian, alasannya apa, atau bisa juga ada perhitungannya, kelebihannya berapa. Kemudian jangan lupa juga mengupload surat kuasa khusus atau surat penunjukan pengurus. Kemudian untuk proses PISDT ini berapa lama ya Mas Taufik? Ya, jadi kalau sekalian sesuai PMK bahwa untuk proses pengembalian permohonan atas PSDT adalah 3 bulan, namun di KPP Madya Surakarta ini rata-rata tidak sampai 3 bulan, rata-rata sekitar 2 minggu ini sudah selesai prosesnya. Jadi ya tenang saja ya kawan pajak di kami itu tidak kebanyakan ya rata-rata sih sekitar 2 minggu sudah selesai ya meskipun jangka waktunya yang diatur di PMK kami 1 adalah 3 bulan, namun proses di KPP Media sendiri itu kurang lebih sekitar 2 minggu sudah masuk di rekening. Nah sekarang tadi di layar sudah ada terlihat ya di alasan permintaan restitusi itu kan ada beberapa pilihan. Kita bahas satu-satu ya Mas Taufik ya. Iya. Yang nomor 1 dulu. Iya, baik. Kawan sekalian, jadi untuk terkait kelebihan pembayaran dan atau pemotongan, ini untuk yang memiliki peredaran produk tertentu, yaitu yang terkait PPh final atas UMKM, ini digunakan untuk mengajukan kelebihan pembayaran pajak atau pemotongan pajak untuk WPOP UMKM dengan omset kurang dari 500 juta dalam setahun sesuai ketentuan Undang-Undang HPP. Nah, syarat pengajuannya adalah PP UMKM sudah melaporkan SPT tahunan PPAOP bahwa omsetnya kurang dari 500 juta dan terdapat data pembayaran PPh final UMKM atau data bukti potong terkait PPh final UMKM. Jadi sudah ada pembayaran yang sebelumnya sempat membayar atau sudah pernah dipotong oleh pihak lain. Nah, ini bisa diajukan pengembalian tersebut. Kemudian ini contohnya ya di kawan pajak kalau untuk alasan yang pertama terkait dengan pengembalian terkait dengan PPh final UMKM nanti tinggal dipilih aja sesuai yang tertampil di layar nanti ada contohnya. Ya jadi setiap MTPN yang dimintakan pengembalian itu pasti ada ya di konteks ya, jadi dipastikan ada dulu. Kalau tidak ada berarti mungkin tidak bisa diajukan pengembalian gitu. Nah, kemudian yang kedua, alasan yang kedua. Nah, ini yang kedua, permohonan PSDT terkait nilai pembayaran yang belum digunakan. Nah, ini digunakan untuk mengajukan kelebihan pembayaran pajak atas bayaran pajak yang memiliki nilai sisa pada buku besar wajib pajak. Atas pembayaran ini juga dapat diajukan permohonan pemindah bukuan. Permohonan pembayaran tersebut antara lain yaitu atas saldo deposit pajak yang kode akunnya 41618 100 atau juga adanya kelebihan pembayaran tunggakan pajak untuk semua KAP kode akun pajak dengan kode jenis setoran KJS 3 sekian-sekian yang angka depannya 3, belakangnya ada 300, 310 dan seterusnya. Nah, ini jika pembayaran dilakukan di sistem legacy, datanya harus sudah diimigrasikan. Nah, ini kawan sekalian, jadi saat ini memang sedang masih proses juga migrasi data dari sistem lama, dari legacy kami menyebutnya, ke sistem yang baru di Cortex. Jadi mungkin saja kawan sekalian mengalami sudah membayar tunggakan di sistem yang lama, namun kok masih ada juga di Cortex, di situ belum lunas. Nah, nanti ternyata kok sudah dikompensasi juga dengan
kelebihan pajak yang lain, nah kami sekalian nanti bisa mengajukan pengembalian PSDT atas hal ini. Kemudian jika PPh final pengalian hak atas tanah dan atau bangunan yang kode akun 411128, 402 dan 432 ini atas data pembayaran yang dibuat via Kortek yang per SMO dan belum ada surat keterangan. Jadi jika belum diverifikasi dengan sukat maka bisa diajukan pengembalian. Kemudian juga atas saldo deposit biaya materai yang belum digunakan untuk top up mesin teraan yang kode akun 411611-201. Nah ini kalau sekali nanti di Kortek silakan memilih pada bagian alasan permintaan restitusi, klik tambah data, kemudian cari data pembayaran dengan klik tombol di bawah ini. Nah, akan muncul di situ tanda search itu. Jika terdapat data pembayaran yang memenuhi syarat untuk diajukan pengembalian, sistem akan menyajikan data pembayaran tersebut dan dapat dipilih oleh kamu sekalian. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada maka tidak dapat diajukan pengembalian. Nah, contoh di bawah adalah contoh BP yang memiliki data pembayaran yang memenuhi syarat. Kemudian klik pilih jika data tersedia, input nominal yang dimintakan. Misalnya tersaji data di situ ada 100.000, namun yang dimintakan hanya 80.000, ataupun juga yang ada data 100.000 kemudian juga dimintakan 100.000. Nah ini silahkan. Kemudian dalam hal ada data pembayaran menggunakan mata uang dolar, maka nominal dapat diinput sampai dengan 2 desimal. Kemudian dalam hal data pembayaran menggunakan mata uang rupiah, nominal harus dalam rupiah penuh tanpa desimal. Kemudian kita klik simpan. Nah, atas pembayaran ini juga dapat dilakukan permohonan pemindahan bukuan yang dapat dibuktikan dengan mengajukan permohonan pemindahan bukuan dan muncul data saat pencarian kredit. Jadi yang atas permohonan pengembalian seharusnya tidak terutang terkait dengan pembayaran yang seharusnya ini ya kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan nilai pembayaran yang digunakan. Jadi ini bisa diajukan juga TPK ya ternyata ya. Jadi berarti ini ada pilihan ya karena ini 402 ya yang bisa kan 1618 402 sama biaya materai. Jadi ini bisa PSDT ataupun TBK. Nah sekarang kita lanjut ke alasan yang nomor 3. Ya baik, yang ketiga adalah terkait dengan pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan. Nah ini digunakan untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pelaporan melalui pembayaran, yaitu contohnya PPh pasal 25 badan, PPh pasal 25 OP, kemudian PPh final UMKM, dan yang lainnya. Nah, pemberitahuan penggunaan deposit mesin teraan digital juga, kemudian adanya penghentian penyidikan, kemudian adanya SK revaluasi aset tetap, dan validasi PPh PATB. Nah, atas pembayaran PPh final, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang sudah diterbitkan suket. Nah, untuk kesalahan pembuatan billing seperti salah kode akun pajak, kode jenis setoran, masa tahun pajak, NPWP, nah silahkan menggunakan alasan ini. Nah, nanti di Kortek kawan baca sekalian, ketika mengajukan atas hal ini adalah yang pertama kita memilih data KAP pada pilihan kode jenis akun pajak, kemudian memilih data kode jenis setoran, kemudian memilih masa pajaknya dan juga tahun pajak, kemudian juga memilih mata uangnya, rupiah atau dolar, kemudian selanjutnya memilih jenis barang yang akan dimintakan pengembalian pada file jenis detail akun pajak. Kawan baca sekalian, selanjutnya memastikan semua kolom sudah diisi secara benar.
kemudian kita klik tambah data. Nah, jika terdapat data pembayaran yang memenuhi syarat untuk dapat diajukan pengembalian, maka sistem akan menyajikan data-data pembayaran tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada, maka tidak ada yang dapat ditampilkan. Nah, contoh di bawah adalah BP yang memiliki data pembayaran PPh pasal 25 atau 29 orang pribadi di masa Januari 2025 yang memenuhi syarat untuk diajukan pengembalian. Kemudian kamu sekalian bisa menginput nominal yang dimintakan pengembalian pada kolom pengembalian yang diminta. Nah, ini nominalnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh melebihi jumlah nominal yang ada pada kolom nominal transaksi di tabel yang tersedia. Baik, jadi yang kebanyakan kawan pajak ajukan ini nanti terkait dengan ini ya, alasan yang nomor 3. Kalau ada salah-salah setor akun, setor kode jenis setor, kode salah tahun pajak juga. Nah, ini nanti kawan pajak silakan pilih alasan yang nomor 3 terkait pembayaran yang diutamakan dengan pelaporan. Nanti input kode jenis pajak, kode jenis akunnya, masa pajak, kemudian nanti akan otomatis tertampil nominal yang bisa diajukan pengembalian. Nah, untuk ini juga sama ya, nanti berapa nilai nominal yang dimintakan itu kalau US dollar dan rupiah itu sama ya. Kalau USD bisa koma, kalau IDR tuh nggak bisa koma. Kalau rupiah tuh nggak bisa pakai koma. Nah, kemudian lanjut lagi, Taufik, alasan nomor 4. Ya, baik. Yang keempat yaitu permohonan BSTT terkait SPT. Nah, ini digunakan untuk mengajukan kelebihan pembayaran pajak atas SPT pembetulan yang bernilai menjadi lebih bayar, yaitu untuk SPT masa PPh unifikasi, kemudian untuk SPT masa PPh final atas penguatan harta bersih atau WPS kemarin, atau atas SPT masa pemungut biaya materi. Jadi jika kawan sekalian sudah melaporkan SPT masa PPh unifikasi, sudah lapor ternyata ada pembetulan, ada yang salah, dan atas pembetulan tersebut menjadi lebih bayar. Nah, itu lebih bayarnya tidak dapat di WBK dan tidak dapat dikompensasi. Nah, ini bisa diajukan permohonan BSTT ini. Oke, jadi ini jika ada SPT unifikasi yang lebih bayar ya, misalkan ini ada pembetulan di SPT Maret unifikasi tadinya terutang 100.000 ternyata cuma 50.000, maka nanti di SPT pembetulannya kan sudah nilainya sudah lebih ya, ada lebih bayarnya 50.000. Nah, itu bisa diajukan SPT dengan nilai alasan yang nomor 4. Kemudian alasan yang nomor 5, Mas Taufik? Baik, yang 5 yaitu terkait dengan bukti transaksi, yaitu ada faktur pajak, dokumen yang dipersamakan dengan faktur, dan bukti potong atau bukti pungut. Nah, ini digunakan untuk mengajukan kelebihan bayar pajak atas dokumen, yaitu bukti potong, bukti pungut, dalam hal permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh pihak yang dipotong atau dipungut berdasarkan pasal 130 dan pasal 134 PMK 81 tahun 2024. Kemudian juga atas faktur pajak dalam hal permohonan kelebihan pembayaran pajak diajukan oleh pihak yang terpungut berdasarkan pasal 30 PMK 81 tahun 2024. Kemudian atas dokumen yang dibersamakan dengan faktur pajak atau dokumen lainnya, yaitu dokumen selain bukti potong, bukti pungut, dan faktur pajak. Misalnya dokumen terkait impor, ekspor, dan sebagainya. Sekarang diajukan melalui sampaikan semua ya. Mungkin bisa diambil, saya ambil ringkasan ya tadi yang disampaikan bahwa dengan dilakukannya para PBK dan PSDT itu semuanya bisa diajukan, semuanya jelas.
PIN Meter yang 411611. Yang diajukan PYSPT ya. Mungkin Mas Taufik ada closing statement? Iya, baik kalau sekalian dengan berlakunya PMK 81 tahun 2024, jadi baik PBK maupun PSCT keduanya masih bisa diajukan oleh kan pajak. Nah, ini bisa diajukan secara online, bisa juga secara datang langsung ke KPP terdekat, dan juga bisa diajukan permohonan secara kirim pos atau ekspedisi ke tempat KPP kalau sekalian terdaftar. Nah, ini atas akun-akun tadi yang dapat diajukan BPK hanya untuk yang deposit, PPh final atas tanah dan bangunan. Nah, kemudian atas kesalahan penyetoran atau kelebihan penyetoran, selain di atas dapat diajukan WSDT. Ya, baik. Demikian ya kawan pajak, setelah kita bahas bersama-sama tentang PBK dan PYSPT dalam konteks apa saja yang bisa diajukan di BPK dan mana yang diajukan PYSPT, dan juga tadi sudah dibahas juga terkait PYSPT ya teknisnya ya, sampai teknis detailnya bagaimana kita ngajukan di konteks, pilihan alasan-alasannya itu harus tepat agar muncul LPPN yang akan di PYSPT. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kawan pajak, dan jika terdapat kendala dalam pengajuan PSCT atau BPK ataupun kendala lain terkait konteks ataupun pelaporan kebijakan lainnya, silakan kawan pajak hubungi helpdesk KPP Surakarta atau melalui medsos di Instagram @kppajakmadyeska atau Twitter @pajakmadyeska juga kalau salah, atau juga bisa helpdesk 8131016244. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Pajak Kuat Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.